はーうがけエクスプロージョン。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Fatan Akbar, NPM 2408110222, Program Studi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, UPN Veteran Jawa Timur. Kali ini saya akan mempresentasikan, mendemokan, dan juga ingin berbagi ilmu tentang apa yang sudah saya buat. Dan juga video ini sebagai tugas saya di mata kuliah pemrograman lanjut. Nah, langsung saja, tidak usah berlama-lama, masuk ke programnya, yaitu saya membuat sebuah aplikasi tentang latihan matematika, yang dimana aplikasi ini itu kemungkinan akan sangat berguna untuk guru-guru di sekolah dasar, terutama di para pengajar di kelas 1 SD, kelas 2 SD, dan juga kelas 3 SD. Kenapa? Karena materi ini itu mencakup ada materi penjumlahan, pengurangan, dan juga perkalian. Pertama-tama saya akan langsung mendemokan bagaimana aplikasi ini berjalan. Nah, masuk Welcome to Magikan Game. Ini nama aplikasinya, Magikan Game. Lalu ini yang di bawahnya merupakan rules atau syarat bermain. Jadi permainan ini terdiri dari 5 soal matematika, dan setiap jawaban benar akan bernilai 20 poin. Dan permainan ini memiliki sebuah tantangan, yaitu waktu yang dapat mempengaruhi poin yang akan kita jawab. Maksudnya mempengaruhi poin dalam soal. Nah, gunakan waktu tersebut sebaik mungkin. Oke, kita mulai. Tekan enter 2 kali untuk memulai tantangan. Nah, masuk ke soal 1. Di sini waktu sudah berjalan. Soal 1 coba kita jawab. 10 tambah 12 yaitu 22. Di sini keluar juga kata-kata nice yang berarti benar, dan jikan yang artinya waktu, yaitu saya menjawab soal ini dalam 10 detik. Lalu soal kedua, 1 tambah 15 yaitu 16. Saya sengaja menjawab lebih dari 10 detik. Nah, jika saya melebihi 10 detik, maka terjadi minus. Saya seki minus maksudnya poin minus. Jadi poinnya berkurang jika saya menjawab lebih dari 10 detik. Lalu yang selanjutnya, 30 dikurangi 18. Saya sengaja menjawab salah. Nah, akan keluar seperti ini, yaitu jawaban salah. Salah. Yang benar adalah 12. Nah, untuk waktunya sudah tertera juga. Yang di sini selanjutnya soal keempat, saya sengaja menjawabnya benar tapi telat lebih dari 30 detik. Coba, nanti ada alasan tersendiri kenapa saya menjawab soal ini lebih dari 30 detik. Kemungkinan sudah ya. Saya enter. Nah, 32 detik. Terjadi seperti ini, benar tapi terdapat minus. Sama seperti ini juga. Lalu yang selanjutnya saya buat jawaban ini itu salah dan juga lebih dari 30 detik juga. Kemungkinan ini merupakan codingannya, nanti akan saya jelaskan juga. Jadi masuk ke sini dulu, mungkin sudah lebih dari 30 detik ya, kita enter. Nah, permainan selesai. Jikan ya atau waktu bermain 121 detik. Seisaki atau yang berarti skor saya 32 dari skor 100. Jadi permainan pada akhirnya menghasilkan waktu 121 detik dan skor 32. Kenapa 32? Karena dari yang pertama ini kan skornya benar. Skornya saya mendapat 20. Lalu nomor kedua ini saya salah. Kenapa?
Di sini terjadi pengurangan poin karena skornya itu lebih dari 10 detik. Waktunya lebih dari 10 detik. Saya jawabnya di detik ke-18. Terjadi minus poin karena tiap detiknya itu akan berkurang 1. Jadi ini akumulasikan menjadi 8 detik. 20 dikurangi 8, 20 poin dikurangi 8 detik atau 8 poin. Jadi 20 dikurangi 8 yaitu 12. Maka 20 ditambah 12 jadi 32. Soal ketiga salah karena jawaban saya sengaja salah. Soal keempat tidak terhitung poin karena waktu lebih dari 30 detik. Tapi jawaban benar. Dan soal kelima jawaban saya salah dan juga saya lebih dari 30 detik, yang pasti nilainya 0 juga. Dan pada akhirnya nilai akhir saya yaitu 32. Seperti itu untuk demo aplikasi saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana codingan ini itu berjalan. Nah, pertama-tama kan tentu memasukkan library-nya. Library stdio, stdi lib, dan time. Yang lib ini untuk yang ini ren, gunanya untuk apa? Mengacak angka-angka yang ada. Lalu yang kedua time. Time untuk apa? Time untuk library-nya time dan div time. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang fungsi dulu ya. Maaf. Fungsi ini masuk buat soal, masuk ke integer, pointer angka 1, pointer angka 2, dan pointer operasi. Kenapa saya pakai pointer? Agar variabel ini itu bisa terubah nantinya saat variabel angka 1 ini terpanggil di fungsi yang lain. Masuk ke bawahnya yaitu yang terjadi soal ren %3. Maksudnya apa? Di sini itu saya memakai ini, nanti outputnya bakal keluar seperti ini. Jadi bakal keluar secara random angka 0 dari 0, 1, 2. Jadi ada 3 ya. Jadi ada 0, 1, 2. Nah, di sini karena random kan ya, jika keluarannya itu 0 maka saya kasih plus atau ditambah. Lalu jika keluarnya 1 maka keluarnya minus, dan jika tidak keluar 0 ataupun 1 keluarnya akan perkalian. Lalu masuk ke sini seperti tadi 20 kan, pasti keluarnya itu ren ini bakal keluarnya dari 0 hingga yang ditentukan 20 ya. Jadi 0, 1, 2, 3 sampai 19. Ada 20 kan, termasuk nolnya. Ada 20 dan ditambah 1. Kenapa ditambah 1? Agar yang keluar itu 1 sampai 20. Jadi misal keluarnya itu randomnya itu 0. Tapi karena ada plus 1 jadinya keluarnya itu 1. Jadi tidak ada keluarnya itu 0. Lalu selanjutnya di pengurangan juga sama seperti tadi 0 sampai 50. Lalu saya pakai seperti ini agar hasilnya itu tidak negatif. Lalu selanjutnya seperti tadi juga perkalian. Saya buat hanya 0 hingga 10 karena ini saya ingin mempergunakan aplikasi ini untuk di kalangan SD kelas 1, 2, dan 3 saja, yang dimana kelas-kelas tersebut itu penguasaan materi perkalian masih belum cukup jauh, belum di 2 digit. Lanjut prosedur. Nah, prosedur ini void. Kenapa saya bukan void? Karena di sini saya hanya perlu menampilkan saja. Jadi saya hanya menggunakan void. Tampilkan soal integer angka 1, 2, dan operasi. Nah, printf keluarannya ini
persen D bakal keluar ini, persen C bakal keluar operasinya, persen D bakal keluar angka 2. Misal yang tipe soal 0 ya, bakal keluarnya kan pasti penjumlahan. Misal angka satunya keluarnya tadi ya, saya kasih yang tadi itu 10. Misal keluarnya itu 10. Lalu sini kan pasti masuk 10. Sini masuk 10. Lalu C-nya ini masuk ke operasi sini itu plus. Bakal plus, dan persen D-nya angka kedua yaitu 12. Jadi keluarnya berapakah 10 plus 12? Begitu. Lalu kita masuk ke integer mainnya. Pertama, skornya kita set 0 dulu. Lalu tambahkan variabel yang lain seperti jawaban pengguna. Ini untuk apa? Menyimpan jawaban user, jawaban kita. Lalu masukkan angka 1, angka 2, dan masukkan angka jawaban benar untuk menyimpan jawaban yang benar itu bagaimana, dan operasi. Di sini digunakan yang time ini digunakan untuk menghitung durasi durasi berjalannya soal. Ini satu kali integer main ini untuk satu soal. Bukan, maksudnya integer main ini untuk satu kali berjalan. Satu kali aplikasi itu berjalan 5 soal maksudnya ya. Lalu di sini inisialisasi generator angka acak. srun random time 0. Lanjut, ini hanya sebagai hiasan. Kenapa? Color 2 ini bisa diganti color 4 juga, color berapa gitu bisa. Kenapa saya menggunakan color 2? Color 2 ini mengubah warna ketikan menjadi hijau. Yang sebelumnya itu biasanya putih kalau nggak salah. Lalu printf hanya sebagai hiasan seperti ini. Printf permainan syarat-syaratnya. Getchar, ini getchar diperuntukkan untuk agar misal saya ngeran ya, itu tadi kan berhenti di sini. Lalu saya tekan enter lagi baru bisa berjalan. Lalu saya tekan enter lagi baru bisa berjalan. Itu gunanya getchar. Lalu di sini waktu dimulai dari sini. Yang ini tadi hanya untuk apa? Menginisialisasi. Lalu masuk ke perulangan 5 soalnya. Maksudnya apa? Disinilah mulainya soal-soal itu. Jadi pertama masuk for integer i sama dengan 1, i lebih dari kurang dari sama dengan 5, i akan bertambah. Lalu masuk ke sini. Di sini poinnya kita masukkan 0 dulu. 0 kan poin pada awalnya itu 0. Lalu selanjutnya printf soal keberapa persen di. Misalkan pasti pertama-tama kan 1 kan maksudnya. Berarti masuk ke sini tuh bakal keluar 1. Soal ke 1 tuh. Lalu lanjut catat waktu mulai. Nah, di sini waktunya dimulai. Lalu kita menampilkan soalnya, soal yang acak tadi itu ditampilkan ke sini. Lalu kita menjawab. Jawabnya kita di sini. Di baris ini itu kita menjawab. Setelah kita menjawab, waktu akan berhenti. Dan juga waktu ini akan disimpan untuk akumulasi semua total waktu yang berjalan hingga di soal nomor 5 nanti. Nah, di sini untuk mengecek bagaimana jawabannya. Jika jawabannya itu benar, maka saya printf nice. Lalu di sini logika baru untuk penilaian poin. Maksudnya apa? Disinilah poin-poinnya itu dihitung. Pertama, durasi soal kurang dari sama dengan 10. Jika durasi soalnya kurang dari sama dengan 10, soal itu nilainya 20. Nah, jika lebih dari 10 detik, maka skor itu akan berkurang. Dan berkurangnya itu tiap 1 detik.
Jadi misal 11 itu berarti poin kita minusnya 1, 12 minusnya 2, dan selanjutnya seterusnya hingga poinnya itu 0 di detik ke 30. Yang di sini dan di sini itu jika jawabannya itu salah. Lalu untuk soal tadi itu juga bakal keluar seperti ini. Maksudnya apa? Ini untuk menghitung satu soal itu tadi keluarnya berapa, satu soal itu saya menjawabnya berapa detik. Lanjut, di sini digunakan untuk mencatat seluruh waktu yang kita kerjakan. Seluruh soal tadi kan ada waktunya dan diakumulasi di total di bawah sendiri ini, dan keluarnya bakal di sini jika ini masuk ke durasi total di sini. Nah, durasi total ini asalnya dari difference time, diff time, dari waktu selesai soal dan waktu mulai total. Nah, masuknya ke sini. Lalu print seiseki atau skor. Maksudnya apa? Skor yang sudah kita dapatkan tadi beserta persyaratan-persyaratannya, saat kita salah, saat kita lebih dari 10 detik, saat kita kehabisan waktu, saat kita benar, itu bakal ditotal di sini di skor ini. Oke, sekian demo dari saya, presentasi dari saya. Mungkin memang aplikasi ini itu sepertinya mendapatkan beberapa kekurangan dan tidak kesempurnaan. Mungkin teman-teman bisa mengeksplor lagi atau menjadikannya ini lebih luas, dan apalagi dapat menjadikan aplikasi ini itu sebagai sebuah web atau sebuah link, sebuah permainan, sebuah game yang bisa akan dimainkan oleh siswa-siswi di SD. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika terdapat jika ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.